Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang rajin puasa tapi tidak bisa masuk surga gara-gara hutang. Apa yang harus dilakukan? Nah, jelas hutang ini adalah salah satu penyebab seseorang yang rajin berpuasa tidak bisa masuk surga. Orang yang rajin berpuasa itu akan memasuki surga melalui pintu royan. Dan itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang rajin berpuasa, yang ibadahnya menonjol dalam hal puasa, silakan memasuki pintu royan. Nah, waktu itu berjalan orang-orang yang taat ibadah puasanya, berjalan mau memasuki pintu royan. Kemudian dalam perjalanan tersebut terhambat oleh masalah yang belum selesai, yaitu hutang. Nah, masalah hutang ini berarti harus selesai di dunia, jangan sampai ke bawah ke akhirat, supaya kita lancar masuk ke surga Allah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa permasalahan tentang hutang ini, baik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu apabila kita masih ada orangnya, kita punya hutang, dan orangnya masih ada, berarti kita harus membayarnya. Selesaikan di sini, di dunia, gitu kan. Yang kedua, apabila hutangnya sudah lama. Nah, apabila hutangnya sudah lama, kadang-kadang kita juga udah tidak kontak-kontak lagi dengan orangnya. Nah, caranya yaitu cari orangnya. Nah, tahu alamatnya nggak di mana, cari alamatnya, kemudian bayar. Kalau misalnya kita bisa tidak mampu untuk bayarnya, negosiasi, bagaimana caranya? Silakan dibicarakan. Yang penting itu bisa terbayar. Yang ketiga, apabila orang yang kita pinjami sudah meninggal, bagaimana caranya? Nah, caranya kita mencari ahli warisnya. Bayarnya ke ahli waris dan diniatkan atau disebutkan, ini adalah saya membayar hutang kepada bapakmu, gitu kan? Atau kepada ibumu, senilai atau sebesar ini, sekian rupiah, gitu. Nah, yang keempat, permasalahannya yaitu apabila orangnya sudah tidak ketemu, tidak tahu lagi di mana alamatnya, sudah dicari kemana-mana nggak ketemu, jejaknya tidak ketemu. Nah, cara membayarnya gimana? Nah, bayar dengan cara disedekahkan ke sarana umum. Misalnya ke kotak masjid, apa ke yayasan, apa kemana lah. Yang penting yang sifatnya disedekahkan, tapi harus diniatkan. Diniatkan yaitu niat membayar hutang. Misalnya, kita mau membayar uang 500.000, tapi orangnya sudah tidak ada, tidak ketemu, masukkan ke kotak masjid. Sebelum memasukkan ke kotak masjid, kita berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membayar hutang ke Bapak Anu sebesar 500.000 rupiah melalui kotak amal masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu diingat, cara seperti ini adalah berlaku untuk urusan akhirat, tapi tidak berlaku untuk urusan dunia. Nah, jadi sekali lagi ya, ini khusus untuk urusan akhirat, supaya kita tidak ditagih di akhirat. Kalau untuk urusan dunia ini tidak berlaku. Jadi seandainya orang yang sudah tidak ketemu oleh kita itu, yang kita bayar hutangnya itu tidak ketemu, sampai dicari-cari nggak ketemu, nah sudah dibayar ke kotak masjid, ternyata misalnya besok lusa kelak di kemudian hari kita ketemu lagi sama orangnya. Nah, berarti hutang itu belum lunas, tetap secara hukum dunianya itu kita harus membayar lagi kepada orang tersebut. Nah, uang yang 500.000 yang sudah diserahkan ke kotak masjid itu akan jadi amal kita, gitu, amal sedekah kita. Nah, gitu ya. Jadi ini berlaku untuk urusan akhirat. Nah, urusan dunia itu tidak berlaku, karena urusan dunia kan hukumnya juga hukum berbeda, gitu kan. Kalau kita belum menyerahkan uang kepada orangnya, berarti kan tetap itu belum dianggap membayar. Nah, tadi yang dimaksudkan membayar ke kotak masjid itu tujuannya supaya kita di akhirat tidak ditagih, karena kita sudah nggak ketemu lagi sama orangnya. Dibayar kemana? Ya ke kotak masjid atau ke panti sosial atau apalah, gitu kan, yang sifatnya disedekahkan. Tapi kalau seandainya nanti ketemu lagi dengan orangnya, nah itu harus dibayar lagi. Nah, yang 500.000 yang sudah kita serahkan itu sifatnya sodakoh kita. Tapi seandainya kita mau bilang juga ke orangnya, boleh. Misalnya, sudah nggak ketemu, ujung-ujungnya ketemu lagi sama orangnya.
dan kita sudah membayar ke kotak masjid. Kita bilang saja misalnya, Pak atau Bu, sebenarnya karena kita sudah nggak ketemu lama, saya sebetulnya sudah berniat mau membayar, tapi nggak ketemu. Nah, uangnya yang 500.000 itu sudah saya sedekahkan ke masjid dengan niat saya membayar hutang ke Bapak dan ke Ibu. Nah, tapi kalau misalnya saya harus membayar lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, dengan bilang seperti itu, siapa tahu misalnya orangnya ternyata misalnya bilang, oh kalau gitu ya sudahlah nggak apa-apa, sudah saya ikhlas kalau gitu. Nah, kalau sudah dia bilang ikhlas kan berarti kan selesai urusannya, nggak usah kita bayar lagi. Tapi kalau orangnya misalnya mengatakan, oh nggak bisa, ini nggak ada kait-kaitannya, uangnya saya belum menerima, berarti kan tetap harus dibayar lagi ke orangnya, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, apabila sudah terbayar semuanya, tapi kita masih merasa punya hutang. Nah, maksudnya takut ada hutang yang lupa belum terbayar. Nah, misalnya yang zaman-zaman lalu lah gitu kan, takut ada yang lupa gitu. Maka bayar dengan cara disedekahkan seperti tadi gitu kan, dan diniatkan. Misalnya ginilah, kalau misalnya kita tuh zaman dulu kok bermasalah dengan oh takutnya masih ada hutang yang belum terbayar, yaitu disedekahkan. Berapa? Berapa kira-kiranya menurut kita? Atau misalnya mau tiap minggu misalnya kita ngisi 50.000. Nah, tiap Jumat misalnya ke kotak masjid ngisi 50.000 diniatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya membayar hutang, takut ada yang lupa, belum terbayar hutang-hutang saya yang zaman dulu, maka saya bayar Bismillahirrahmanirrahim. Tiap Jumat 50, 50, 50 gitu misalnya. Nah, kalau seandainya ternyata dalam catatan Gusti Allah itu kelebihan misalnya gitu, hutangnya sebenarnya sudah lunas. Nah, dengan kelebihan itu nggak usah khawatir karena Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana dan itu akan menjadi pahala sodakoh buat kita gitu kan. Nah, untuk selanjutnya yang keenam, apabila kita masih punya hutang dalam masa angsuran atau masa cicilan. Nah, ini takutnya namanya umur kita kan nggak tahu. Kalau seandainya kita masih punya angsuran, cicilan mobil, cicilan motor, atau cicilan apa, walaupun kecil, misalnya cicilan panci, nah itu diamanatkan ke anak kita atau ahli waris kita, sampaikan bahwa kita punya hutang, ini. Jadi kalau nanti meninggal, tolong dibayarkan. Nah, diamanatkan gitu. Supaya kita ada kekuatan bahwa kita sudah mengamanatkan ke anak kita, ke keturunan kita, kalau kita punya hutang tolong dibayarkan. Jadi si anaknya ini, nah mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Jadi dikala orang tuanya misalnya masih punya hutang terus meninggal, nah anak-anaknya ini atau ahli warisnya ini menjual hartanya orang tua untuk membayar semua hutang-hutangnya yang sudah tercatat itu dibayarkan oleh anak-anaknya atau oleh ahli warisnya. Nah, sisanya kalau misalnya masih ada baru itu dibagikan kepada anaknya sebagai hak waris. Jadi jangan dibagikan dulu hartanya untuk hak waris terus nanti hutangnya belum terbayar. Jadi bayarkan dulu hutang-hutangnya oleh ahli waris. Nah, setelah itu baru sisanya dibagikan ke ahli waris. Kalau misalnya nggak ada sisanya, habis dipakai bayar hutang, legowo. Insya Allah, Allah akan mengganti. Asal kita legowo, jadi anak yang soleh, terus mendoakan kepada orang tua, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang tua, Allah akan memberikan rezeki. Nggak akan sengsara. Orang yang ridho, ikhlas, tulus, orang yang legowo, terus mendoakan kepada orang tua, kita jadi anak yang soleh, walaupun kita tidak mendapatkan harta apapun dari orang tua, Allah akan menjamin, mencukupi kehidupan kita. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.